Baik sahabat, kita lanjut lagi nih di part 2 bersama Dokter Utomo, spesialis kulit dan kelamin. Sudah siap Pak Dokter dengan pertanyaan mitos atau fakta dari saya? Monggo silahkan Mbak Kiki. Oke, mitos atau fakta nih Pak Dokter, jerawat hanya terjadi pada remaja. Mitos itu Mbak Kiki. Mitos ya? Mitos. Jadi orang mikirnya, oh remaja ini jerawatan, nanti kalau udah dewasa nggak akan jerawatan lagi. Itu mitos. Karena menurut survei itu orang dewasa yang berusia 30 sampai 50 tahun itu masih beresiko untuk timbul jerawat, Mbak. Cuman pada orang dewasa itu jenis jerawatnya berbeda dengan pada usia-usia 16 tahun atau pubertas. Jadi biasanya jerawat orang dewasa itu jumlahnya nggak sebanyak waktu remaja. Oh, jadi yang paling banyak ini pas di masa-masa remaja sebenarnya ya? Kemudian jerawat dewasa itu biasanya timbulnya sekitar mulut dan rahang, Mbak Kiki. Jadi cuma sekitar sini, Mbak Kiki. Berarti saya sudah dewasa ya, Iya. dokter? Tapi memang benar-benar pasien kami itu yang ngapunten, yang sudah usia-usia 30 ke atas itu jerawatnya muter di sini aja, Mbak Kiki. Oh, oke. Kalau masih remaja itu di dahi, di pipi, di hidung, ada Mas. Kayak udah semuka Iya. gitu ya? Ada nggak pasien kayak gitu Pak Dokter? Ada, Ada ya, oke. banyak. Itu padahal masih terhitung usia remaja ya? Iya. Oh iya. Tapi ternyata bukan hanya terjadi pada remaja aja, Iya. dewasa pun juga masih bisa berjerawat gitu ya. Benar sekali. Oke. Selanjutnya nih Pak Dokter, untuk mitos atau fakta mengkonsumsi susu bisa menyebabkan jerawat. Nah, ini mitos juga, Mbak. Mitos. Sebenarnya gini Mbak Kiki, faktanya belum ada penelitian yang mendasari atau menunjukkan bahwa makanan yang mengandung susu dapat menyebabkan jerawat. Jadi belum ada penelitian. Cuman memang pada beberapa survei produk dairy milk, dairy itu, jadi produk-produk susu itu seperti keju, kemudian yogurt, es krim, itu memang pada beberapa kasus bisa menimbulkan istilahnya katalis gitu loh, mendorong timbulnya jerawat, tapi tidak secara langsung. Oh. Tapi kalau susu murni, susu itu jarang Mbak Kiki. Jarang. Jadi masih aman ya untuk Aman. mengkonsumsi susu. Nah, karena susu ini juga sangat diperlukan Mbak pada usia-usia 30 tahun ke atas. Kita itu butuh sekali produk-produk kayak susu gitu, karena untuk menunjang kesehatan tulang, kemudian juga gizi dari susu ini kadang nggak tergantikan. Oh Jadi iya. jangan sampai mitos ini membuat orang malah mengurangi konsumsi susunya, jadi kesehatan tulang dan lain-lainnya bermasalah. Bermasalah ya. Jadi dia benar nggak jerawatan, tapi masalahnya di yang lain gitu ya. Padahal ini masih mitos gitu. Masih mitos. Jadi kita masih bisa mengkonsumsi susu atau olahan susu pun juga masih boleh gitu boleh. ya. Oke. Selanjutnya ini Pak Dokter, mitos atau fakta makanan berminyak dan gorengan bisa memicu timbulnya jerawat. Ini mitos juga Mbak Kiki. Nah, padahal kalau pasien-pasien kami kalau karena sama orang tuanya, kalau remaja gitu sama orang tua mesti, oh ini kebanyakan gorengan Pak Dokter. Ternyata itu mitos juga. Mitos juga. Oke. Faktanya makanan yang berkadar gula tinggi yang dapat memicu jerawat, bukan gorengan Mbak Kiki. Oh iya, yang seperti yang di part 1 Iya, kemarin ya, kita makanan. sudah bahas kalau Bener. gula itu kan bisa faktor resiko. Makanya karena tidak ada penelitian sampai hari ini yang menghubungkan antara makanan berminyak dengan timbulnya jerawat. Tapi kalau penelitian tentang gula yang menimbulkan jerawat banyak sekali. Oh, mungkin karena kulit berminyak jangan ditambahin minyak gitu kali. Padahal jenis minyaknya berbeda. Beda ya. Kalau sama bisa untuk produsen nanti, Pak. Oh iya. Enggak sih, hanya bercanda ya Pak Iya. Dokter ya. Kan biar nggak tegang Mbak Gigi. Iya bener. Soalnya kan kadang orang-orang juga kebanyakan gorengan katanya nggak boleh nanti jerawatan. Terus oh iya, kalau soal kacang itu gimana Pak Dokter? Nah, makanya ini banyak kekeliruan ya Mbak Gigi. Kacang, terus orang mikirnya gini Mbak. Dan itu saya remaja dulu juga ngalami gitu Mbak Gigi. Kalau makan kacang, apalagi kacang mete, itu akan memicu timbulnya jerawat. Jadi benar-benar tidak boleh sama sekali. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali Mbak Gigi. Gak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada. Jadi makan kacang sendiri ya nggak apa-apa gitu ya. Makan kacang nggak akan menimbulkan jerawat sama sekali.
Mungkin itu hanya sekedar mindset aja ya Pak Dokter? Mindset atau kadang itu kebetulan Mbak Kiki. Jadi pas dia atau stres, pas dia ngapunten datang bulan, atau pas dia banyak konsumsi manis, kemudian ada kacang di sela-sela konsumsinya ini, kita tersangkanya jadi kacang. Iya, kasihan nasibnya kacang ya Pak Dokter. Tapi kalau coklat karena dia manis itu juga bisa. Coklat bisa. Termasuk faktor resiko juga ya? Benar sekali. Kalau coklat pengaruh banget Mbak. Pengaruh banget. Nggih, karena ngapunten coklat yang nggak manis itu nggak enak Mbak Kiki. Oh iya sih. Jadi coklat kalau pahit, pahit doang, iya jadi gak enak. Oke. Selanjutnya nih Pak Dokter, mitos atau fakta tabir surya bisa meningkatkan terjadinya jerawat? Nah ini fakta. Fakta. Tadi kita ketemu 3 mitos, sekarang kita ketemu fakta ini Mbak. Oke. Walaupun tidak sepenuhnya tepat, maksudnya tidak sepenuhnya tepat itu gini, tergantung tabir suryanya jenisnya kayak apa. Tapi sebenarnya fakta memang. Sebab penggunaan tabir surya yang komposisinya tidak tepat dan menimbulkan jerawat itu akan tambah memperparah jerawatnya Mbak. Jadi maksudnya gini Mbak Kiki, tabir surya yang berbahan dasar minyak, kemudian tabir surya yang SPF-nya terlalu tinggi, kadang itu kan disarankan pada kulit-kulit berminyak, tabir surya yang dipakai itu maksimal SPF 30. Oh itu untuk kulit yang berminyak? Jangan lebih dari itu, karena semakin tinggi SPF, resiko untuk berminyaknya kulit ini lebih besar lagi. Jadi akhirnya menyumbat pori-porinya juga, jerawatnya tambah banyak nanti. Nah, jadi pertama pemilihan basicnya si tabir surya. Jadi kalau water base atau oil base, jadi kalau base-nya minyak itu tidak aman untuk kulit berminyak atau kulit berjerawat. Kemudian yang kedua SPF. Usahakan pakai SPF yang maksimal 30. Maksimal 30. Tapi kalau untuk kulit normal itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sekarang tuh tabir surya ada yang SPF-nya sampai 80 Mbak Kiki. Bagi orang-orang yang mungkin kegiatannya outdoor gitu di pantai gitu, ada beberapa merek itu yang ngasih SPF 60, 80 ada. Oh iya. Tapi bagi mereka yang mungkin berjemur di pantai atau memang orang-orang yang aktivitas sehari-harinya banyak terpapar matahari, itu biasanya tabir suryanya SPF-nya tinggi. Oke. Itu berarti benar ya? Fakta ya Pak Dokter. Oke. Selanjutnya nih, mitos atau fakta jerawat dipicu karena jarang mencuci wajah. Nah, kemarin di podcast yang sebelumnya saya sudah menyampaikan ini fakta Mbak Kiki. Jadi memang disarankan karena iklim kita ini kan panas lembab, dan kalau aktivitas kita banyak berhubungan dengan debu, dengan aktivitas outdoor gitu, kalau kita jarang mencuci wajah, jadi datang capek tidur, kemudian ketiduran saat belum cuci wajah dan lain-lain. Kadang ada yang sengaja tidur, ada yang ketiduran. Sengaja tidur itu berarti malas mencuci wajah gitu ya. Kadang ada yang karena kerjanya masih di depan laptop atau masih baca atau masih ada kegiatan lain, kemudian tertidur tanpa mencuci wajah. Itu sangat beresiko timbulnya jerawat kalau di iklim seperti Indonesia ini. Jadi sangat disarankan kalau memang aktivitasnya banyak di luar ruangan, kemudian banyak aktivitas yang berhubungan dengan debu gitu, kalau mandi pakailah sabun wajah yang sesuai dengan kulitnya. Jadi mencuci wajah pun ada batasnya Mbak Kiki. Kalau pakai sabun wajah maksimal 4 kali sehari. Terlalu sering, lapisan pelindung di wajah kita akan tergerus. Nah, kalau tergerus kulitnya jadi kering, malah jadi mudah iritasi. Oh iya, saya baru tahu ini. Jadi waktu mandi itu cuci wajah, kemudian pokoknya maksimal 4 kali. 4 kali cuci wajah. Kemudian kalau habis pakai kosmetik, entah bedak, entah tabir surya, entah pelembab atau krim malam, kalau mau membersihkan, usahakan jangan langsung cuci wajah pakai sabun. Dimulai dulu dengan mic cleanser, toner, atau kalau mau praktis pakai micellar water. Jadi dibersihkan dulu, bersih. Kalau mau dilanjutkan dengan cuci wajah pakai air atau pakai sabun silahkan. Tapi sebelumnya jangan langsung sabun untuk mencuci bekas bedak, bekas kosmetik. Nggak bisa deep Mbak. Jadi nggak bisa deep cleansing itu nggak bisa. Nggak bisa yang ya? tercuci cuma permukaan aja.
dalam-dalam nggak hilang. Nah itu malah menyumbat nanti. Oh, tapi kalau misalkan dicuci dulu terus baru pakai milk cleansing? Kebalik ya? Oh, berarti saya juga kebalik ya Pak Dokter? Kebalik. Oh, jadi sebelum cuci wajah. Jadi kalau kita habis make up gitu Mbak Kiki, habis pakai krim malam, pelembab, tabir surya atau apa, kita pengen membersihkan wajah, ya cuci dulu pakai mic cleanser, toner atau langsung pakai micellar water. Baru cuci wajah pakai sabun biar kulitnya sehat. Dan kalau orang beresiko berjerawat, nggak timbul jerawat. Nggak timbul jerawat. Tapi kalau itu pakainya kebalik itu gimana itu dokter? Iya sebenarnya nggak apa-apa, tapi hasilnya juga pasti kurang baik. Oh, iya. Maksudnya nggak beresiko kulitnya jadi iritasi juga enggak. Cuma hasilnya pasti nggak maksimal. Nggak maksimal. Jadi kalau misalkan mau maksimal, ya sebenarnya memang ada urutannya menggunakan skincare ya? Bener sekali. Oke. Oke deh, ini kayaknya masih banyak ya terkait fakta dari jerawat ya Pak Dokter ya. Mungkin kita lanjut lagi di part 3 kayaknya ya. Oke, kita lanjut di part 3.